Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas lagi soal sepak bola Indonesia ya. Khususnya untuk timnas ya, timnas Indonesia. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini kan gue bertanya-tanya ya. Wis, kamu nanya, kamu bertanya-tanya kan? Gak, maksudnya ada juga teman-teman gue sana pada nanya-nanya kan, apa sih penyebab utama sepak bola Indonesia itu tidak semaju Jepang misalnya, Korea, Iran, Arab Saudi dan sebagainya ya. Kenapa Indonesia, sepak bola timnas Indonesia khususnya nih, itu levelnya di Asia itu masih kalah bersaing kan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Korea, Iran, Australia, Arab Saudi, Qatar mungkin ya kan. Nah, itu yang selama ini gue juga pikirkan itu kan, kenapa ya gitu bisa kok tertinggal gitu. Ternyata setelah gue ya cari referensi-referensi sana sini lah ya kan, terus gue juga menemukan beberapa channel YouTube ya kan, punyanya Pak Hasani Abdul Ghani, itu kan bekas Exco ya. Terus channelnya Coach Justin itu juga bagus tuh. Terus channelnya Helmi Yahya kan waktu itu. Karena gue menyimpulkan bahwa memang akar masalah sepak bola Indonesia dari tahun 70-80 mungkin ya sampai sekarang tidak berkembang pesat itu karena dari grassrootsnya, pembinaan usia dini. Dari level grassroots ini kurang baik lah pengelolaannya. Saya nggak tahu kenapa, tapi mari kita cek sama-sama ya. Setelah saya melihat beberapa pernyataan-pernyataan dari Pak Hasani Abdul Ghani, terus Coach Justin ya kan, terus Coach Indra Safri mungkin, jadi saya mulai terbuka gitu. Oh, ternyata memang permasalahan sepak bola Indonesia itu tidak berkembang atau tidak maju karena mungkin utamanya nih ya, maksudnya permasalahan utamanya dari sini, dari grassroots atau pembinaan ya, pembinaan usia muda. Sekarang coba kita perhatikan dulu. Ini ada pertanyaan pernyataan dari Pak Hasani Abdul Ghani, mantan Exco PSSI zamannya ketua umumnya Iwan Bule. Kita lihat nih. Di grassroots, hasil survei kami, artinya SSB yang bertebar di seluruh Indonesia, ada kurang lebih 3.000 lebih. Betul. Itu tumbuh liar, sendiri-sendiri, tanpa Kalian ada bisa konsep. lihat kan bahwa memang ternyata memang dari tingkat SSB itu kan banyak tersebar tuh, 3.000-an ya katanya, 3.000-an lebih tuh di seluruh Indonesia. SSB itu tumbuh liar, tidak apa maksudnya, tidak terkelola dengan baik, kita tumbuh liar begitu aja ya. Jadi memang wah, di sini nih permasalahannya. Permasalahannya di sini ya. Kenapa timnas kita sampai sekarang itu butuh naturalisasi ya, karena pembinaan ya, coba bayangin aja lah di Piala Asia nanti, katakanlah nggak ada pemain naturalisasi, pemain Indonesia semua loh, kalau boleh dibilang pemain lokal lah ya kan. Kalian optimis nggak kita ngadepin Irak, Vietnam sama Jepang tanpa naturalisasi sama sekali misal, jadi mengandalkan pemain-pemain yang dari Liga 1 ya sama beberapa pemain abroad lah. Kira-kira gimana? Apakah kalian optimis? Kalau saya cuma bisa berdoa ya. Tapi dengan adanya pemain naturalisasi terbantu untuk jangka pendek sih oke lah ya kan, target jangka pendek gitu, biar untuk membantu
ranking juga, terus membantu biar pemain-pemain lokal ada semangatnya lah untuk bersaing gitu. Jadi yang tadinya standarnya cuman segitu-segitu malas-malasan, agak malas-malasan udah masuk timnas, ini harus lebih kerja keras lagi kan, saingannya lebih berat-berat lagi kan dari Eropa sana, pemain-pemain keturunan. Oke, lalu tadi kita tahu kan SSB ini tidak terkelola dengan baik ya kata Pak Absani. Terus kita lihat tanggapannya Coach Justin juga nih. Kita lihat. Kenapa SSB tersebut bisa tumbuh liar? Siapa yang bertanggung jawab atas SSB agar mereka dalam tracknya? SSB ini kok bisa liar? Tanggung jawab siapa yang bisa membuat SSB tidak liar? Nah itulah, itu tanggapan Coach Justin kan. Kenapa bisa tumbuh liar gitu? Ya kan? Yang jadi penanggung jawab itu siapa? Kenapa bisa? Nah, kita lihat lagi nih tanggapan Coach Justin lagi. Ya, tanggung jawab siapa yang bisa membuat SSB tidak liar? Satu jawabannya, Asprof. Ya, ternyata harusnya ya gitu. Kalau menurut Coach Justin ini kan Asprof ya, yang harus bertanggung jawab gitu untuk mengelola SSB ini agar tidak liar gitu kan, terkelola dengan baik gitu. Karena sulit sekali gitu kalau cuma tumbuh liar begitu. Nanti kalau SSB dibiarin tumbuh liar nih ya kan, tumbuh liar. Karena banyak tumbuh liar nggak terkelola dengan baik. Coba lihat pernyataan Coach Indra Safri berikut ini. Kalau sekolahnya bocor-bocor, kurikulumnya nggak bagus, gurunya nggak bagus, muridnya pasti nggak bagus, NEM-nya pasti rendah terus. Gak bisa dengarkan. Kalau semuanya tidak baik, ya hasilnya juga tidak baik. Bibit-bibit yang tumbuh juga ya tidak kurang bagus ya kan. Pasti tidak baik juga, gitu ya kan. Nah makanya kita lihat lagi pernyataannya Coach Justin ya. Ya, tanggung jawab siapa yang bisa membuat SSB tidak liar? Satu jawabannya, Asprof. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memaksa Asprof untuk membuat SSB ini agar tidak liar kalau ketua Asprofnya dipilih? Ini yang harus kita lakukan dengan Asprof. Bahwa orang-orangnya sekarang yang ada nggak masalah, tapi nggak boleh adalah sebuah organisasi dalam organisasi. Organisasi adalah PSSI. Asprof adalah tangan kanannya di provinsi yang harus menjalankan program PSSI. Tidak dijalankan karena ketuanya juga bilang, gue gak dipilih PSSI kok, gue dipilih member gue, kenapa gue harus ngikutin aturan PSSI? Itulah kenapa liar-liar. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil DKI lah. Ya. Kenapa di DKI yang serba ada duit, serba ada sponsor, serba ada teknologi, nggak ada liga antar SSB? Asprof ini selama ini kerjanya apa? Ya, kenapa harus Medco yang bikin liga, harus Top Score yang bikin liga, harus Kompas? Kan kocak. Ya, dan itu tidak pernah dilakukan oleh PSSI karena PSSI selalu fokus ke timnas, ya. Menang, juara. Nah, jadi kalian sudah bisa menilai lah, kalian sudah tahu ya kan, maksudnya kalian bisa berpikir lah kenapa pembinaan usia muda kita nih di tingkat SSB ini ya tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu, seperti di negara-negara luar seperti yang kita lihat ini. Tapi alhamdulillah PSSI zaman era Erick Thohir udah mulai coba untuk bikin blueprint kan untuk standarisasinya, seperti yang dibilang oleh Coach Indra Safri sebagai direktur teknik seperti ini nih. Ya. Satu, perbaiki infrastruktur sampai ke desa-desa. Setuju. Sampai desa-desa. Sampai desa-desa. Yang kedua, kurikulum. Cara bermain yang paling pas apa yang akan dimainkan oleh anak Indonesia. Tetapi yang namanya kurikulum itu harus dinamis. Kita harus juga mengadop kemajuan-kemajuan sepak bola. Baru yang ketiga, kita kembangkan pelatih. Bisa bayangkan Mas Helmi, pelatih kita hanya 7.000 orang. Jepang 80.000. Sertifikasi APRO kita baru 21 orang. Jepang sudah hampir 2.000 orang. Ya Allah. Setelah pelatih nanti lengkap, baru kita kembangkan pemain.
Nggak mungkin pemain akan lahir dengan bagus Tanpa ada kompetisi. tanpa ada yang di Indonesia. pelatih ini. Ya. Setelah infrastruktur ada, kurikulum ada, pelatih ada, dan pemain kita kembangkan, pemain yang dilatih dengan baik dengan 4 komponen tadi, baru kita kompetisikan untuk mematangkan dia, untuk mengasah. Kompetisi itu menurut saya sama dengan ujian nasional. Kalau sekolahnya bocor-bocor, kurikulumnya nggak bagus, gurunya nggak bagus, muridnya pasti nggak bagus, NEM-nya pasti rendah terus. Nah, betul kan? Apa yang dibilang oleh Coach Indra Safri ini, ya seperti itu. Memang dari infrastruktur, dari kurikulum, dari pelatih, terutama pelatih nih ya kan. Kalau pelatihnya, kita pelatihnya kekurangan seperti Coach Indra Safri bilang kok. Pelatih kita kekurangan gitu ya. Kalau bisa digratisin lah biar banyak gitu kan. Yang C sama D yang grassroots loh. Seperti itu. Ya itulah pernyataan-pernyataan dari beberapa orang-orang hebat di sepak bola Indonesia ya. Dari ada direktur teknik, ada pelatih timnas kelompok umur, ada mantan exco, dan ada pengamat ternama lah, pengamat sepak bola di Indonesia gitu kan. Dan saya sendiri sebagai penonton. Dan setelah saya mendapatkan jawabannya itu, ternyata memang pembinaan kita dari SSB itu ya begitulah. Harus penuh, benar-benar punya keseriusan kalau pengen bersaing 10-15 tahun ke depan atau 10-20 tahun ke depan. Ya model-model yang dulu itu, yang model-model liar-liar ini harus segera diubah, seperti entah di negara-negara lain yang udah lebih maju sepak bolanya kan. Seperti itu ya. Itu hanya gambaran ya buat kalian semua, jadi kalian bisa berpikir bahwa sebenarnya pembinaan kita tuh harus ada masalah gitu dengan pembinaan usia SSB ya di Indonesia. Jadi harus segera dibenahi biar maju juga sepak bola kita di 10 atau 15 tahun ke depan gitu kan. Makanya sekarang ini ya naturalisasi dulu lah. Oh iya, satu lagi, nanti kan melawan Irak ya di Piala Asia bulan Januari ya. Kita nanti video selanjutnya akan kita bahas lawan timnas Irak ya di Piala Asia kan, misi balas dendam lah kalau bisa. Kan kemarin di kualifikasi Piala Dunia kalah telak ke 1-5, bisa nggak nih ngebalas ya? Nggak usah banyak bahas 1-5 juga lah, 1-0 juga udah alhamdulillah ya kan. Kalau bisa. Cuman gue tetap optimis ya, karena begini, ini ada sejarah atau catatan sejarah ya. Indonesia tuh kan sudah 5 kali ya tampil di Piala Asia, termasuk yang ini nih, yang nanti bulan Januari tahun 2024 ya. Waktu tahun 96 Piala Asia yang pernah diikutin oleh Indonesia, itu pada pertandingan pertama Indonesia tidak kalah karena ketemu Kuwait kan 2-2. Itu zamannya Sintayong juga masih main di Korsel tuh kan, ketemu habis lawan Kuwait kan, lawan Korsel tuh yang zamannya Widodo Cahyono Putra sama Roni Wabia ya kan, sama Bima Sakti itu. Tahun 96 itu waktu pertandingan pertama di Piala Asia lawan Kuwait, kita nggak kalah. Pada Piala Asia tahun 2000 kita ketemu Kuwait lagi nih di pertandingan pertama, dan itu kita nggak kalah loh. Kita kok seri 0-0 ya kan, kita nggak kalah. Lalu pada tahun 2004 kita masuk Piala Asia lagi kan. Pada tahun 2004 kita masuk Piala Asia lagi. Di pertandingan pertama kita ketemu Qatar. Qatar saat itu dipimpin oleh pelatihnya Vietnam sekarang nih, Philippe Tausier ya. Kita ketemu Qatar dan kita menang loh 2-1. Artinya pertandingan pertama kita nggak kalah lagi ya kan, di tahun 2004. Pada Piala Asia di Indonesia tahun 2007 di Indonesia ya kan, tuan rumah kita pada saat pertandingan pertama kita lawan Bahrain, kita nggak kalah lagi, justru kita menang juga lawan Bahrain 2-1. Budi Sudarsono sama Bambang Pamungkas ya kan yang cetak gol saat itu. Nah saat ini Piala Asia yang kelima bagi Indonesia tahun 2024 nanti bulan Januari lawan Irak. Mudah-mudahan catatan rekor ini nih maksudnya bisa terulang lagi gitu, minimal nggak kalah lagi ya kan, bisa menjaga rekor ini gitu. Kalau misalnya bisa nggak kalah lawan Irak, nah kita incar poin penuh lawan Vietnam yang memungkinkan.
Tapi kalau bisa menang lawan Irak, wah itu lebih mudah lagi langkah ke depannya kan. Oke, itu aja, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini. Semoga channel ini akan selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi ya, mudah-mudahan walaupun gak seberapa, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat yang pengen tahu. Ya kita sama-sama belajar ya. Saya juga penggemar bola, tentu saja timnas ya kan. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.